Selamat siang, Mas. Ya, terima kasih sudah berkunjung ke ruangan saya. Ini ruangan Ketua KPI Pusat. Luar biasa. Saya ucapkan terima kasih sudah berkunjung silaturahmi. Karena silaturahmi katanya memperpanjang dua hal, umur dan rezeki. Nah, semoga kita panjang umur dan panjang rezekinya. Banyak. Ya, Komisi Penyiaran Indonesia ini kan mengawasi dua jenis lembaga penyiaran. Yang pertama televisi dan radio. Satu TV itu diawasi oleh 4 orang pemantau, satu televisi. Nah, di KPI Pusat itu mengawasi 18 stasiun televisi berjaringan. Kalau zaman Orde Baru itu disebut dengan TV nasional. Jadi dia punya jaringan di seluruh Indonesia, swasta, dan satu itu TVRI, televisi publik, ya, yang juga punya jaringan di mana-mana, atau juga bisa disebut dengan TV nasional. Satu TV 4 orang, satu orang itu bergantian kerja selama 6 jam. Jadi jam 6 sampai jam 12, nanti shift yang kedua jam 12 sampai jam 6, shift yang ketiga jam 6 sampai jam 12, terus jam 12 malam sampai jam 6 pagi, terus gitu shift. Jadi dengan sistem ini maka setiap tayangan televisi itu akan terus dipantau. Kenapa dipantau? Karena tujuan dari Undang-Undang Penyiaran kan jelas, mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk generasi, kemudian ada lagi menciptakan integrasi nasional. Itulah, dalam konteks itulah kemudian ada pemantauan selama 24 jam kepada televisi tadi. Nah, selain KPI Pusat ada juga KPI daerah yang memantau di setiap provinsinya masing-masing. Tidak hanya TV tapi juga radio. Nah, sekarang kita bicara televisi. Rata-rata itu kalau pelanggaran itu kalau dilihat dari hasil evaluasi tahunan KPI itu memang terjadi di hiburan. Iya, hiburan atau entertainment. Ini yang genre yang memang berpotensi melanggar. Kenapa? Karena yang pertama itu adalah live, bersifat langsung rata-rata. Nah, kalau bersifat langsung itu kan kadangkala ada talent atau host yang keceplosan misalnya. Nah, ini yang kemudian kami berikan sanksi kalau memang pelanggarannya itu sudah sangat serius. Dalam konteks ini melanggar P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Adapun yang berikutnya itu sinetron, yaitu pun juga ada pelanggaran. Ya, walaupun semakin kesini pelanggarannya semakin sedikit. Kemudian berita. Nah, berita ini news juga pelanggarannya itu tidak mendasar sebetulnya. Tetapi memang di pedoman perilaku penyiaran atau SPS, standar program siaran, itu tidak boleh. Iya, kalau tayang di televisi jelas itu domain dua hal ya, dua pihak. Ya, pertama Dewan Pers, kedua KPI. Misalnya begini, ada orang merasa dicemarkan nama baiknya di dalam konteks pemberitaan. Dia ngadu ke KPI. Nah, KPI kemudian berkirim surat ke Dewan Pers. Jadi selalu ada kerjasama dengan Dewan Pers terkait dengan berita, ya. Jadi ada koordinasi atau kerjasama dengan Dewan Pers kalau pelanggarannya itu memang terkait dengan berita. Kita juga memantau radio ya, terutama radio yang berjaringan. Nah, kalau radio lokal artinya tidak berjaringan itu KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
Nah, memang kalau di radio itu jarang banget sih, kecuali kita terima pengaduan ya. Ya, jadi kalau dilihat ya, saat ini penetrasi dari media baru itu sudah lebih dalam daripada televisi. Dulu kan televisi tuh. Sekarang media baru, YouTube misalnya itu sudah mulai masuk lebih dalam. Jadi hampir sama lah dengan televisi. Apalagi nanti kalau kita 5G ya. 5G itu kecepatannya 200 kali lipat. Nah, kita bisa bayangkan kalau nanti 5G konsumsi kepada media baru itu semakin banyak. Kalau sekarang aja kalangan milenial ya terutama udah jarang ya kayaknya mengkonsumsi televisi, mereka lebih banyak mengkonsumsi media baru. Jadi ini sudah perubahan ini terjadi di mana-mana, bukan khas Indonesia. Di Eropa, di Amerika ini pun terjadi ya. Orang kan sering bilang, wah ini karena kontennya nggak bagus jadi orang pindah. Nggak juga, Anda juga lihat di Amerika, di Eropa. Konten-konten TV di sana bagus-bagus. Tetapi juga terjadi tren seperti ini. Ya bahkan di Eropa itu iklan udah pindah ke media baru 30%. Ini data beberapa tahun silam. Artinya memang ada perubahan perilaku masyarakat dalam menonton. Dan itu terjadi bukan hanya di Indonesia, di semua negara. Makanya ada disrupsi kan itu. Cuma di yang positif ya, televisi itu masih menjadi media yang paling dipercaya oleh masyarakat dibanding media baru, televisi. Kalau ada berita hoax, berita viral di media sosial, mereka konfirmasi ke TV, melihat televisi, ada nggak sih diberitakan nggak di TV? Kalau nggak diberitakan itu cenderung hoax. Ya, jadi televisi itu menjadi agen konfirmator. Tingkat kepercayaannya paling tinggi sekarang ini. Wajar kenapa? Karena sebelum naik berita itu kan ada cross check, ada check and recheck terlebih dahulu. Lewat beberapa table atau meja baru bisa ditayangkan. Itu pun kalau ada pelanggaran kena semprit oleh KPI atau oleh Dewan Pers, tadi saya contohkan. Jadi betul-betul diawasi. Naik beritanya lambat tapi akurat, itu TV. Karena melalui proses yang sangat panjang sebelum naik tayang di TV. Sementara di media baru, setiap orang bisa menjadi jurnalis. Video tayangkan dikasih caption. Kadang-kala captionnya nggak sesuai, udah jadi viral. Setiap orang jadi jurnalis, oleh karena itu kadang-kala juga tidak akurat. Ini banyak dan kalau masalah yang hiburan juga menurut saya di media baru itu sangat liberal dibanding di TV. TV kan diawasi. Ngomong-ngomong jorok aja nggak boleh. Ngomong jorok nggak boleh. Ya. Ngomong bahasa yang di sini mungkin boleh, tapi di luar nggak boleh, itu juga nggak bisa. Kita sering loh dapat pengaduan dari daerah. Mas, ini bahasa ini di daerah ini nggak boleh. Karena itu tayang secara nasional kan. Kita panggil. Kalau gini nggak langsung sanksi karena ini kan terjadi di hanya satu daerah. Ya kita himbau agar kita bilangin jangan seperti ini. Tapi kalau diulang lagi kita kasih sanksi kan, karena bisa menimbulkan gejolak di masyarakat. Itu contoh kerja KPI. Nah, saya ambil contoh juga misalnya diskusi tentang seks. Itu diatur loh dalam P3SPS. Misalnya diskusi tentang seks itu bisa dilakukan di atas jam 10 malam, jam 22. Lalu yang kedua, harus menghadirkan narasumber yang kompeten. Ya,
misalnya dokter, ya jangan kita bincang-bincang seksual yang dipanggil bukan dokter, paranormal. Nggak boleh. Kemudian tidak boleh menganjurkan seks bebas, tidak boleh dalam bincang-bincang itu. Ya jadi tujuannya memang mengedukasi masyarakat ataupun penonton dalam berhubungan seks atau sekitar seksual. Nah coba deh lu lihat Media Baru.